Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Anda semua. Sore Bu. Sore, Bu. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi di sesi kedua ujian tengah semester untuk Statistika Matematika 2 untuk kelas R1. Pada sore hari ini kita akan menyimak presentasi dari kelompok 1, dilanjutkan dengan kelompok 2 yang ingin melengkapi tadi presentasinya yang belum ada reviewnya. Jadi kelompok 2 mau menyampaikan review untuk artikel jurnal ilmiah sebagai tambahan karena tadi presentasinya hanya memuat resume aja. Tanpa memperpanjang mukadimahnya, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Diberikan waktu secukupnya, maksudnya selesainya ya, seperti kelompok lain tadi. Tanpa tanya jawab dan tanpa apa ya, tanggapannya di akhir pokoknya. Setelah selesai kelompok 1 dan 2 baru Ibu tanggapi seperti tadi ya, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, 2, 3, 4, 5. Silakan kelompok 1. Baik Ibu, kami izin share screen. Ya, silakan. Baik, apakah terlihat jelas di layarnya? Terlihat. Ada dialog box-nya tapi tutup dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bunga Mardotila SI MStat selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika 2, dan yang kami apresiasi teman-teman mahasiswa matematika yang hadir di pertemuan Zoom kita pada sore hari ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ridho Ananda Febrian dengan NIM 02. Selanjutnya yaitu ada Selma Aulia Safitri dengan NIM 01. Selanjutnya itu ada Zahra Fauzia dengan NIM 03. Selanjutnya ada Anggun Rahmadona dengan NIM 04 dan Deswita Wulansari dengan NIM 05. Di sini kami akan memaparkan terkait hasil review dan resume jurnal yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan terkait hasil review kami.
yang berkaitan dengan jurnal yang berjudul yaitu Metode Bayes dan Ketidaksamaan Kramerau dalam Penafsiran Titik. Yang penulisnya itu bernama Georgina M. Tinungki dengan jurnal yaitu Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi dengan volume itu 14 dengan no 2 pada halaman 154 sampai dengan halaman 158 yang diterbitkan pada Januari 2018. Yang direview yaitu pada kelompok 1. Di sini tujuan dari jurnal ini itu membahas terkait ketidaksamaan Kramerau sebagai batas variansi untuk penafsir tak bias yang tidak konsisten, yang konteks statistik dan inferensi. Yang kedua, tujuannya itu ialah untuk mengaitkan ketidaksamaan Kramerau dengan metode penafsiran titik, terkhususnya pada metode, mohon maaf Ibu, pada metode Bayes. Nah, penulis pada jurnal ingin menekankan pentingnya memiliki astagfirullah. Mohon maaf Ibu. Ya, kenapa? Oke. Penulis jurnal ingin menekankan pentingnya memiliki penafsir yang memiliki variasi tak terbaik atau terkecil dalam proses penaksiran, di mana ketidaksamaan Kramerau merupakan salah satu alat teoritis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Terutama ketika dikombinasikan dengan pendekatan Bayes, yang dimana secara keseluruhan jurnal ini itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang sifat-sifat statistik dari penafsir tak bias serta mengeksplorasi kontribusi metode Bayes dalam penafsiran titik. Kelebihan pada jurnal ini ialah yang dimana penjelasan yang jelas tentang metode Bayes, termasuk penggunaan distribusi Parior, likelihood, dan distribusi posterior sebagai dasar estimasi dan pengambilan keputusan. Penjabaran yang baik mengenai ketidaksamaan Kramerau, terutama dalam konteks batas bawah varians dari penafsir tak bias dan efisiensinya. Nah, penyajian dasar teori peluang bersyarat seperti statistik Bayes dan ketidaksamaan Kramerau yang menjadi fondasi penting dalam statistik inferensial. Penggunaan contoh dan penjelasan yang memudahkan pemahaman konsep-konsep tersebut. Nah, kelemahan pada jurnal ini ialah meskipun penjelasan konsepnya cukup lengkap, jurnal ini itu tampak lebih bersifat teoritis dan tidak banyak membahas aplikasi praktisnya secara mendalam. Kurang ilustrasi numerik atau studi kasus yang dapat memperkuat pemahaman tentang penerapan konsep-konsep ini dalam situasi nyata. Berapa bagian yang membahas teorema statistik dan pembuktian menggunakan turunan, ekspektasi, dan limit yang mungkin memerlukan latar belakang matematika yang cukup kuat. Dari kesimpulan dari jurnal ini, itu kami dapat menyimpulkan bahwa jurnal ini itu memberikan pemahaman mendalam tentang dua pendekatan penting dalam statistika inferensial, yaitu metode Bayes yang cocok digunakan saat terdapat informasi awal, sedangkan Kramerau relevan untuk mengevaluasi efisiensi penaksir dalam rangka klasik. Keduanya merupakan alat penting dalam membangun penafsiran parameter yang handal. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pembahasan ini akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu kepada Selma Aulia Safitri. Kepada Selma dipersilakan. Lalu landasan teori, ketidaksamaan Kramerau merupakan batas bawah dari variansi suatu penaksir tak bias yang mempunyai variansi yang sama dengan batas bawah yang artinya penaksir tersebut mempunyai variansi terbaik dalam kumpulan besar dari penaksir. Jika ingin mengetahui bagaimana hal ini mempengaruhi peluang yang diinginkan, maka akan dibahas peluang bersyarat, aturan, dan sifat tambahan dari peluang, yaitu frekuensi peluang atau RA sama dengan NA per N. Untuk semua kejadian A, di mana banyaknya usaha yang dilakukan dinyatakan sebagai RA, dan bila N membesar, RA akan dekat ke PA sehingga PA sama dengan lim N menuju tak hingga RA atau limit N menuju tak hingga NA per N. Apabila terdapat N usaha yang tidak berkaitan dari usaha percobaan dan kemudian mengamati apakah kejadian A tertentu telah terjadi atau tidak, dan misalkan NA banyaknya K kali terjadi dalam N usaha, maka frekuensi relatif A dalam N usaha adalah NA per N, yang dinyatakan dengan RA.
Jika ingin diketahui frekuensi relatif A jika B telah terjadi dalam usaha, misalkan B terjadi NB kali dari seluruh usaha dan seringnya A terjadi dalam usaha atau B telah terjadi, tadi sama dengan banyak kali A dan B bersama-sama terjadi dalam N usaha sehingga frekuensi relatif A dalam usaha saat B terjadi yaitu NAB per NB. Ini yang dinamakan frekuensi relatif bersyarat A diketahui B sama dengan N, AB per NB sama dengan NAB per NB per N, sama dengan RAB per RB. Dengan catatan, bila B membesar, maka frekuensi relatif mendekati peluang yang sesungguhnya. Lalu statistika bias. Misalkan variabel random X mempunyai distribusi peluang yang bergantung pada simbol theta, di mana theta suatu elemen dari himpunan atau omega, masalah pendugaan interval dimasukkan ke dalam hitungan terdahulu dari eksperimen statistik dan diaplikasikan dalam prinsip statistik inferensi atau statistical inference, yang disebut statistik bias atau Bayesian statistik. Jika simbol theta adalah rata-rata dari distribusi dan omega merupakan garis real, theta suatu konstanta walaupun konstanta tersebut tidak diketahui. Misalkan sekarang diperkenalkan variabel random yang berdistribusi peluang pada himpunan dan terlihat di atas X sebagai suatu nilai yang mungkin dari variabel random X, terlihat di atas theta adalah nilai yang mungkin dari variabel random. Maka distribusi dari X bergantung pada theta di atas, suatu determinasi random dari variabel random perlu dicatat PDF dari variabel random oleh H theta sama dengan 0 bila theta adalah suatu elemen dari himpunan atau omega. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Misalkan X1, X2, sampai Xn menyatakan sampel random dari distribusi X, dan misalkan Y menyatakan suatu statistik yang merupakan fungsi dari X1, X2, hingga Xn, maka dapat ditentukan PDF dari Y untuk setiap theta yang diberikan, yang mana dapat dicari PDF bersyarat dari Y, memberikan Pi sama dengan theta, yang dinyatakan oleh G dari Y bersyarat theta, maka PDF gabungan dari Y dan Pi adalah K theta, Y sama dengan H theta, G dari Y bersyarat theta. Jika adalah variabel random tipe kontinu, PDF marginal dari Y adalah K1Y sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Y H theta, G dari Y bersyarat theta D theta. Untuk rumus bias dari tipe diskrit, karena Pi bertipe diskrit, integrasi akan digantikan oleh penjumlahan. Distribusi peluang bersyarat atau Postrier diberikan Y besar sama dengan Y kecil. K dari theta bersyarat Y sama dengan KY, theta per KY sama dengan H theta, G dari Y bersyarat theta per K1Y, di mana K1Y besar dari 0. Di mana H theta prior itu keyakinan awal tentang parameter theta, G dari Y bersyarat theta, likelihood, probabilitas melihat data Y jika theta benar, K1Y-nya marginal likelihood, total probabilitas data Y untuk semua nilai theta, Y besar sama dengan Y, berarti kita menghitung setelah mengamati data spesifik Y-nya. Untuk mendapatkan estimasi terbaik parameter theta, pilih nilai WY yang meminimalkan rata-rata kerugian atau expected loss atau bisa dikatakan ekspektasi kerugian bersyarat. Rumusnya, ekspektasi dari L P, WY bersyarat Y sama dengan Y kecil sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga L theta, WY
K dari theta bersyarat Y d theta, di mana K dari theta bersyarat Y adalah distribusi posterior theta setelah mengamati data Y, dan L theta, WY merupakan kerugian yang mengukur kesalahan estimasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ketidaksamaan Cramer-Rao. Ketidaksamaan Cramer-Rao digunakan pada kasus penaksiran teratur. Kasus penaksiran teratur itu terjadi ketika berhadapan dengan peubah acak X1, X2 sampai Xn yang bebas masing-masing dengan fungsi distribusinya itu fx dengan syarat theta yang sama dari peubah acak X. Dalam kondisi ini, distribusi dan penaksir yang digunakan harus memenuhi syarat teknis tertentu agar ketidaksamaan Cramer-Rao berlaku. Teorema. Andaikan X1, X2 sampai Xn peubah acak bebas masing-masing dengan fungsi padat peluang fx dengan syarat theta masing-masing dengan fungsi peluang titik fx dengan syarat theta. Andaikan Tn X1, X2 sampai dengan Xn suatu penaksir dari suatu fungsi dari theta, katakanlah g theta, dan andaikan Bn theta bias dari Tn, yaitu Bn theta sama dengan ekspektasi Tn dikurang G theta. Maka berlaku hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketidaksamaan Cramer-Rao untuk fungsi dari theta, yaitu ekspektasi theta dalam kurung Tn dikurang G theta dikuadratkan, itu besar sama dengan G aksen theta ditambah B aksen N theta dikuadratkan per N I theta. Yang kedua, ketidaksamaan Cramer-Rao untuk penaksir tak bias dari fungsi theta. Jika Tn suatu penaksir tak bias dari G theta, kita peroleh variansi theta Tn besar sama dengan G aksen theta per Ni theta. Yang ketiga, ketidaksamaan Cramer-Rao untuk penaksir tak bias theta. Jika Tn suatu penaksir tak bias dari theta, kita peroleh K theta dengan syarat Y sama dengan KY, theta per KY sama dengan H theta GY dengan syarat theta per K1Y. Dengan variansi theta Tn-nya besar sama dengan 1 per Ni theta. Buktinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, G theta ditambah Bn theta sama dengan ekspektasi theta Tn. Sama dengan integral lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga Tn X1 sampai dengan Xn, produk dari f X1 dengan syarat theta dari I sama dengan 1 sampai dengan N, dx1 sampai dengan dxn. Dan diturunkan terhadap theta, maka diperoleh G aksen theta ditambah B aksen N theta. Sama dengan integral lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga Tn X1 sampai dengan Xn dikalikan dengan turunan terhadap theta, produk f Xi dengan syarat theta dari I sama dengan 1 sampai dengan N dx1 sampai dxn. Sama dengan integral lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga Tn X1 sampai Xn dikali dengan turunan terhadap theta dari ln produk f Xi dengan syarat theta dari I sama dengan 1 sampai dengan N, dikali dengan PDF itu sendiri dx1 sampai dxn. Sama dengan integral lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga Tn dalam kurung Tn kurang G theta dikali dengan turunan terhadap theta ln produk dari PDF itu sendiri dikali dengan PDF itu sendiri dx1 sampai dengan dxn. Di sini telah dimasukkan G theta karena integralnya 0 sebab integral
lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga untuk G theta dikali turunan terhadap theta dari len produk fxi bersyarat theta dari I sama dengan 1 sampai N dikali dengan PDF itu sendiri, dx1 sampai dxn. Sama dengan G theta integral lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga terhadap turunan theta dikali terhadap turunan theta produk PDF itu dari I sama dengan 1 sampai N, dx1 sampai dengan dxn. Sama dengan G theta turunan terhadap theta integral lipat N dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx1 sampai fxn dengan syarat dengan parameter theta dx1 sampai dengan dxn sama dengan G theta turunan terhadap theta dikali 1 sama dengan 0. Susun kembali persamaan 1 di atas, maka diperoleh G aksen theta ditambah B aksen N theta sama dengan ekspektasi theta dalam kurung, buka kurung TN dikurang G theta dikali dengan turunan terhadap theta dari len produk fx1 bersyarat theta dari I sama dengan 1 sampai dengan N kurang dari sama dengan ekspektasi theta Tn x1 sampai dengan xn dikurang G theta dikuadratkan lalu tutup kurung pangkat 0,5 dikali dengan ekspektasi 0 turunan dari theta dari len produk fxi dengan syarat theta dikuadratkan lalu tutup kurung pangkat 0,5. Dengan jalan yang sama diperoleh min G aksen theta dikurang B aksen N theta sama dengan ekspektasi 0 dikali G theta dikurang Tn dikali dengan turunan terhadap theta dari len produk fxi bersyarat theta. Memiliki batas atas yang sama karena ekspektasi Z kuadrat sama dengan ekspektasi min Z kuadrat untuk Z sama dengan Tn dikurang G theta, sehingga nilai mutlak G aksen theta ditambah B aksen N theta kurang dari sama dengan ekspektasi theta Tn x1 sampai dengan xn dikurang G theta kuadrat tutup kurung dipangkatkan 0,5 dikali dengan N kali 1 theta pangkat 0,5. Di sini diperoleh bentuk paling umum dari teorema ini dengan menguadratkan tiap sisi, kemudian membaginya dengan Ni theta. Jika Tn tak bias, Bn sama dengan 0. Jadi B aksen N sama dengan 0. Dan E theta, Tn kurang G theta kuadrat sama dengan varians theta Tn. Maka bentuk 2 dari teorema telah terbukti. Akhirnya, jika G theta sama dengan theta, maka G theta aksen sama dengan 1. Dan bentuk 3 dari teorema terbukti. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Bu Nina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah selesai, saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya pantunnya ya. Oke, applause buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan review dan resume untuk artikel ilmiah dari jurnalnya. Selanjutnya kita persilahkan kelompok 2 untuk melengkapi presentasinya yang masih kurang tadi pagi. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf karena tadi pagi kami tidak mempresentasikan bagian reviewnya, maka dari itu izinkan kami untuk sore ini akan mempresentasikan di reviewnya yang akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, untuk artikelnya, identitas artikelnya pertama judul artikel yaitu penaksir tak bias variasi minimum seragam dengan nama penulis Georgina M. Tinungki, dengan nama jurnal admin, tahun dan halaman, eh, volume 2 nomor 2 Januari 2006 halaman 90 hingga 96. Latar belakang, penaksiran parameter merupakan aspek penting dalam statistika, khususnya untuk memperoleh estimasi yang akurat dari data sampel. Salah satu penaksir terbaik adalah penaksir tak bias dengan variansi minimum dan seragam. Karena menghasilkan estimasi yang tepat, rata-rata, dan memiliki variansi terkecil di antara penaksir tak bias lainnya, namun penaksir jenis ini tidak selalu ada, dan untuk menemukannya dibutuhkan pemahaman terhadap konsep statistik cukup, statistik lengkap, serta teorema Rao-Blackwell. Artinya, karya Georgina M. Tinungki membahas konsep ini secara mendalam dan sistematis, sehingga penting sebagai referensi teoretis dalam pengembangan metode penaksiran statistik yang efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep penaksir tak bias dengan variansi minimum seragam atau PTVMS. Penulis membahas bagaimana memilih penaksir yang paling efisien di antara berbagai penaksir yang mungkin tersedia, terutama dalam konteks jika tidak terdapat penaksir tak bias. Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa penaksir tak bias yang memiliki variansi minimum secara seragam dapat memberi hasil estimasi terbaik terhadap parameter populasi dalam konteks distribusi probabilitas tertentu. Kerangka penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir berbasis teori statistik klasik dengan pendekatan matematis dan analitis. Digunakan konsep distribusi, fungsi likelihood, statistik cukup, dan teori estimasi untuk membangun dasar-dasar penaksiran yang optimal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang digunakan adalah bahwa dari semua penaksir tak bias, yang terbaik adalah yang memiliki variansi terkecil. Dalam hal ini, konsep statistik cukup lengkap dan teorema Rao-Blackwell digunakan untuk mendapatkan penaksir yang optimal. Populasi dan sampelnya. Penelitian ini bersifat teoretis sehingga tidak menggunakan data empiris secara langsung. Populasi dan sampel yang digunakan adalah pengubah acak dari distribusi teoritis seperti distribusi normal dan distribusi seragam. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dijelaskan secara rinci, karena artikel ini lebih berfokus pada aspek teoritis. Namun diasumsikan bahwa pengambilan sampel dilakukan secara acak dari populasi yang diketahui distribusinya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan eksplorasi matematis terhadap konsep-konsep dalam statistika matematika, seperti penaksiran maksimum likelihood dan statistik cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penulis menjelaskan bahwa penaksir tak bias variansi minimum seragam atau PTVMS merupakan penaksir terbaik karena memiliki variansi minimum dibandingkan penaksir lainnya. Ditekankan bahwa tidak semua distribusi memiliki penaksir seperti ini. Namun jika ada, biasanya penaksir tersebut mencapai batas bawah variansi Cramer-Rao. Teorema Rao-Blackwell diperkenalkan sebagai metode untuk mengoptimalkan penaksir dengan menggunakan statistik cukup. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, keunggulan utama dari artikel ini adalah
kedalaman teori yang dibahas. Artikel ini memberikan dasar yang kuat untuk mahasiswa dan peneliti yang ingin memahami estimasi statistik secara mendalam. Penjelasan dilengkapi dengan teori-teori fundamental serta ilustri matematis yang mendukung. Untuk kekurangan, namun artikel ini memiliki beberapa kekurangan. Tidak adanya penerapan pada data nyata membuatnya kurang aplikatif bagi pembaca yang ingin langsung mengimplementasikan teori. Selain itu, penggunaan istilah matematika yang kompleks bisa menyulitkan pembaca tanpa latar belakang statistik yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk kesimpulan dari reviewnya, yaitu artikel ini adalah bahwa penaksir tak bias variansi minimum seragam memberikan hasil estimasi terbaik untuk parameter distribusi. Penaksir ini dapat dicapai jika terdapat statistik cukup lengkap dan pemanfaatan metode estimasi seperti likelihood maksimum dapat sangat membantu dalam proses. Demikianlah hasil review yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah melengkapi presentasinya. Ibu beri tanggapan untuk kelompok 1 tadi yang membahas metode Bayes dan ketidaksamaan Cramer-Rowe dalam estimasi titik. Itu dalam reviewnya, identitas artikel ilmiah dan penulisnya lengkap disampaikan. Kemudian penulisan metode Bayes itu untuk yang kelebihan kekurangan harusnya kan kalau metode ada nama metodenya itu harusnya udah besar metode Bayes gitu. M-nya besar, B-nya juga besar. Dan untuk kelebihan dan kekurangan artikel sudah disampaikan dengan baik dan lengkap oleh kelompok 1. Kemudian juga untuk resumnya tahapan formulasi sudah dikutip dengan lengkap, sudah disertai pembuktian dengan lengkap, dan moderatornya kreatif juga dalam hal berpantun ya untuk membuka dan menutup presentasi kelompok 1 tadi ya. Untuk kelompok, kelompok 1 tadi ada typo ya, ada typonya ya, salah ketik. Harusnya kan posterior di awal-awal lagi ya slide-nya, tertulisnya posterior gitu ya, harusnya kan posterior. Yang mana itu adalah yang dalam metode Bayes itu untuk distribusi probabilitas yang diperbarui dari Rior ya. Jadi Ananda tadi typo aja mungkin ya, ke depannya jangan lagi. Mungkin itu dari Ibu. Untuk kelompok 2 reviewnya sudah diawali dengan identitas penulisan artikel, oke, good. Kemudian reviewnya sudah detail dan menyeluruh, jadi ada ditanggapi per part dari artikelnya, oke, bagus. Kemudian telah memuat kelebihan dan kekurangan sebagaimana presentasi-presentasi yang sebelumnya ya. Padahal tadi itu ada Ibu bilang kelebihan kelompok 5 yang membuat potensi perbaikan gitu ya. Nah, tapi kelompok 1 dan 2 padahal kan rekamannya udah muncul di grup tuh. Kelompok 1 dan 2 tidak menambahkan seperti kelompok 5. Tapi nggak apa-apa ya. Ini udah lengkap sebenarnya. Tadi kan itu memang kelebihan kelompok 5 juga sih. Oke, dari 2 presentasi ini Ibu beri aplaus dan apresiasi, dan juga yang tadi ya 3 kelompok yang tadi sesi 1 juga Ibu beri apresiasi karena Ananda mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berhubung ini memang harus dikerjakan sungguh-sungguh karena untuk nilai ujian tengah semesternya. Baik, sebelum Ibu tutup, ada tanggapankah dari Ananda? Ibu, mohon izin Ibu, Ya, berkaitan dengan tugas yang dikirim lewati email itu, kami itu Bu, ada emailnya tuh ada gangguan Bu, jadi nggak bisa terkirim. Itu kayak mana Bu solusinya? ntar dulu, Apakah tugasnya itu antri dari email Ibu atau dari Ananda sendiri, email Ananda yang bermasalah? kayaknya itu dari kami Bu, soalnya itu nggak terkirim di situ merah itu, di keterangannya di situ merah. Jadi solusinya itu seperti apa? Atau dikirim melalui WhatsApp saja atau seperti apa? Oh, enggak lah, kalau WhatsApp takutnya Ibu lupa, terus karena kan itu kan memang Ibu mintanya di email. Kan bisa dibikin email baru. Sekarang kan nggak susah bikin email baru.
Baik Ibu, nanti kami coba lagi. Oke. Atau di lewat email temannya boleh juga, tapi kasih nama di situ, kasih subjeknya ini tugasnya Rido gitu ya. Baik-baik. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ada tanggapan lain, Ananda? Sudah cukup, Bu. Untuk tugas itu yang belum-belum silahkan dikumpulkan aja, Nanda. Tugas yang manapun itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena dosen akan merekapnya itu H-5 biasanya ya dari deadline nilai tanggal 23 Juni kan. Biasanya mulai merekap-rekap itu dosen seminggu sebelum atau 3 hari sebelum, 5 hari sebelum. Kalau sekarang emang belum. Jadi nanti kalau misalkan nggak ada tugasan Anda, ya udah risiko sendirilah. Jadi ada nilai tugasnya yang 0, misalkan 3 tugas yang satu 0, yang satu 70, yang satu 80. 0 tambah 70 tambah 80 bagi 3. Nah, itulah nilai tugasan Anda ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, kalau terlambat palingan cuma dikurangi poin, misalkan nilainya 100 nih atau 90 lah kalau tugas-tugas yang berupa ringkasan ya maksimal. Kemudian karena terlambat dikurangi menjadi 75. Nah, setidaknya nilai Anda tidak 0, tapi kalau tidak mengumpulkan itu nilainya jadi 0. Karena kalau sudah misalkan H-3, ngerekapnya nggak mungkin diumum-umumin lagi. Ananda, si ini, misalkan si A belum, si B belum, nggak akan ya. Kecuali kalau misalkan rekapnya itu, ini kan tergantung, Ibu kan masih banyak hutang pertemuan juga mata kuliah lain. Kalau seandainya Ibu bisa 10 hari sebelum tanggal 23, di tanggal 13 Juni, mungkin masih bisa Ibu umumkan. Misalkan Siti Nuril belum tugas 1, misalkan Ibu masih bisa Ibu umumkan, masih bisa Ananda ngejar. Tapi kalau sudah H-3 Ibu ngerekapnya, ya berarti risiko Ananda lah yang tidak mengumpulkan ya nilainya 0. Tolong sampaikan juga ke yang tidak hadir ya. Mungkin itu dari Ibu. Ada tanggapan kah? Intinya itu semua mata kuliah ya, termasuk kayak Bu Rozi juga ada tuh bimbingan akademik Ibu angkatan 2021 kan komplain nilainya D atau E gitu ya. Ternyata tugasnya ada 2 yang dia nggak ngumpul gitu. Terus komplain ke Ibu, Ibu nggak bisa bantu nih sebagai dosen PA-nya karena itu hak apa namanya tidak bisa diganggu gugat, haknya dosen pengampu, nggak bisa pembimbing akademik membantu mau ngelobi juga. Paling Bu cuma bisa menanyakan kenapa nilai bimbingan akademik Ibu D gitu. Terus dijelaskan oleh waktu itu Bu Rozi ya, ya dia nggak ngumpul tugas, sudah diumumin di Hamin berapa katanya gitu. Terus yang belum namanya ini ditunggu sampai besok, nggak ada katanya gitu. Ya udah nilai tugasnya 0, dan mungkin nilai tugas itu disetarakan dengan persentase kuis atau apa oleh Bu Rozi, akhirnya nilainya D atau E gitu. Sementara di dosen lain pun dia tidak mengumpulkan tugas juga. Akhirnya ya Ibu nggak bisa bantu, nggak bisa juga dong sakit hati ke dosen PA, karena dosen PA nggak ada wewenangnya dalam penilaian mata kuliah tertentu, kecuali mata kuliah Ibu ya. Mungkin kalau bimbingan akademik Ibu umumkanlah di grup bimbingan, tugasnya kok belum gitu ya, atau di grup-grup misalnya kayak kalau bimbingan akademik Ibu masih ada Ibu bantu kayak yang setim dengan Ibu lah. Misalkan Bu Gusmi pernah juga nih StatMat dulu kasusnya angkatan 2022 ya. Dia nggak ngumpul. Itu masih dikasih Bu Gusmi loh kesempatan di H-1 untuk ngumpulin gitu. Dan dia nggak jawab WA Bu Gusmi. Ibu marahin. Kan Ibu tanya nih pas nilainya Ibu lihat C, udah keluar nilainya, terus Ibu bilang, ini bimbingan akademik saya Bu Gusmi mata kuliah StatMat 2 kan. StatMat 1 apa ya waktu itu ya. Ini bimbingan saya kenapa C ya Bu Gusmi kata Ibu gitu kan. Terus iya dia nggak ngumpulin tugas, sudah saya hubungin malah nggak dibalas. Akhirnya Ibu tanya kenapa nggak dibalas. Ya Bu saya kira ya udahlah. Jangan kata Ibu, kan masih bisa B- atau B kata Ibu kan. Masa C kata Ibu gitu. Akhirnya dia buat dan berubah jadi B kalau nggak salah ya. Jadi itu ya Ananda, tugas itu ngaruh walau bagaimanapun itu dianggap sebagai Ananda ada effort upaya gitu ya. Percuma juga nilai UTS-nya tinggi tapi nilai tugasnya 0, itu tetap juga dosen nggak terima kayak gitu. Ini prosesnya ada yang dia nggak lakukan katanya gitu ya. Jadi seperti itu Ananda, dari Ibu mungkin itu sebagai pengingat aja untuk semua mata kuliah, karena Ananda kan ini di tengah-tengah perjalanan nih ya, masih banyak mata kuliah lain ke depannya. Jadi
sebagai pengingat bagi Ananda semua. Ibu sekali lagi mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Enmit ya.